Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipan Karajaya Putra, dalam video seputar Chinese Mythology and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sesosok makhluk yang mungkin sudah menemani masa kecil kalian lewat layar kaca. Bayangkan suasana malam yang gelap, kabut tipis turun perlahan, dan dari kejauhan terdengar suara lonceng, tring, tring, diikuti suara lompatan berat yang seragam, dek, dek, dek. Sosok ini berpakaian dinasti Qing, wajahnya pucat pasi, tangannya terulur kaku ke depan, dan di dahinya tertempel selembar kertas kuning dengan tulisan mantra merah. Ya, kita sedang bicara tentang Jiangxi. Di barat, mereka punya vampir yang elegan seperti Dracula atau zombie yang ganas dan memakan otak. Tapi di timur, khususnya di tanah Tiongkok, kita punya Jiangxi dan sebuah entitas yang unik. Dia bukan sekadar monster film horor komedi yang bisa dihentikan dengan menahan napas. Di balik sosoknya yang ikonik, bahkan sekarang jadi karakter imut seperti Kiki di Genshin Impact, tersimpan lapisan sejarah yang kelam, ritual Taoisme yang rumit, dan sebuah fenomena sosiologis nyata yang pernah terjadi di pegunungan Jiangxi. Apakah Jiangxi benar-benar ada? Apa hubungannya dengan konsep jiwa manusia dalam filsafat Tiongkok? Dan benarkah dulu ada ritual menggiring mayat berjalan pulang ke kampung halaman? Duduklah dengan nyaman, siapkan teh hangat kalian, karena kita akan mengupas tuntas misteri mayat hidup dari timur ini. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita menyeramkan, kita perlu memahami dulu fondasi metafisika yang melahirkannya. Mengapa orang Tiongkok kuno percaya mayat bisa bangkit kembali? Jawabannya bukan pada virus biologis seperti di film zombie modern, melainkan pada konsep Qi, energi vital, dan dualisme jiwa. Sahabat hoki, dalam pandangan Taoisme dan kepercayaan rakyat Tiongkok, manusia itu tidak memiliki satu jiwa tunggal. Diri kita ini adalah perpaduan dua elemen spiritual yang disebut Hun dan Po. Bayangkan Hun sebagai aspek yang. Dia adalah awan, dia adalah cahaya, dia adalah kesadaran rasional, emosi luhur, dan kecerdasan kita. Saat seseorang meninggal dengan tenang, Hun inilah yang naik ke langit menjadi leluhur dan menerima doa-doa dari anak cucu kita. Di sisi lain ada Po. Po adalah aspek yin. Dia adalah elemen bumi, dia terikat pada tubuh fisik, daging, dan tulang. Po bertanggung jawab atas fungsi fisiologis, detak jantung, nafsu makan, dan insting bertahan hidup. Ketika kita mati, Po seharusnya tetap tinggal di dalam jasad, menjaga tubuh itu sesaat sebelum akhirnya memudar dan kembali menyatu dengan tanah. Nah, disinilah petaka itu bermula. Istilah Jiangxi sendiri secara harfiah berarti mayat kaku, stiff corpse. Fenomena ini terjadi ketika ada kegagalan sistem dalam kematian. Jika seseorang meninggal dengan penuh amarah, dendam, atau mati tidak wajar seperti bunuh diri, Hun-nya mungkin pergi atau tercerai-berai, tetapi Po-nya menolak untuk pergi. Ingat, Po itu tidak punya akal budi, dia murni insting. Tanpa Hun yang mengendalikannya, Po menjadi liar. Dia mengambil alih kendali atas jasad yang sudah mati itu. Karena tubuh itu sudah tidak memproduksi Qi atau energi kehidupan sendiri. Po yang panik akan memaksa tubuh itu untuk mencari Qi dari makhluk hidup lain agar tidak busuk. Itulah sebabnya Jiangxi menyerang manusia. Bukan karena mereka jahat dalam arti moral, tapi karena mereka adalah mesin biologis spiritual yang kelaparan akan energi kehidupan. Inilah yang membedakan Jiangxi dengan hantu. Hantu tidak punya badan, tapi Jiangxi adalah jasad fisik yang didorong oleh sisa jiwa yang paling primitif. Nah, sekarang kita geser ke realitas sejarah yang mungkin menjadi asal-usul legenda ini. Pernahkah kalian mendengar tentang profesi penggiring mayat? Cerita ini membawa kita ke wilayah Jiangxi, Hunan Barat pada masa dinasti Qing. Daerah ini terkenal dengan pegunungannya yang terjal, hutan lebat yang berkabut, dan aura mistis yang kental. Pada masa itu, banyak pria dari Jiangxi yang merantau jauh untuk bekerja sebagai buruh kasar. Sayangnya, kondisi kerja yang keras dan wabah penyakit membuat banyak dari mereka meninggal di tanah rantau. Bagi masyarakat Tiongkok, ada pepatah yang sangat sakral. Daun yang jatuh akan kembali ke akarnya. Luo Yeguigen. Meninggal di tanah asing adalah mimpi buruk. Jika jasad tidak dikuburkan di tanah leluhur, mereka akan menjadi hantu lapar yang terlantar. Tapi bagi keluarga miskin, membawa pulang peti mati melintasi pegunungan terjal membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tenaga yang luar biasa. Kereta kuda tidak bisa lewat jalan setapak bukit yang sempit. Dari keputusasaan inilah lahir solusi mistis atau mungkin logistik yang disebut Jiangxi Ganshi atau menggiring mayat di Jiangxi. Keluarga akan menyewa seorang pendeta Taois khusus yang dikenal sebagai Ganshiren, penggiring mayat.
Legenda mengatakan, pendeta ini akan menempelkan jimat di dahi mayat, membunyikan lonceng tembaga, dan dengan mantra khusus, mayat-mayat itu akan bangkit berdiri. Bayangkan pemandangannya, sahabat hoki, di tengah malam buta, karena mereka hanya bergerak malam hari untuk menghindari panas matahari yang membusukkan tubuh dan agar tidak menakuti warga. Sang pendeta berjalan di depan sambil membunyikan lonceng. Kling, kling, di belakangnya berbaris 3, 4, atau 5 mayat yang melompat-lompat seragam mengikuti irama lonceng itu menempuh perjalanan ratusan kilometer kembali ke desa. Tapi apakah mereka benar-benar melompat karena sihir? Riset sejarah membuka tabir yang lebih masuk akal, namun tetap mencengangkan. Para ahli percaya bahwa lompatan itu adalah ilusi optik yang cerdas. Metodenya begini, mayat-mayat itu sebenarnya tidak berjalan sendiri. Para pendeta menggunakan 2 batang bambu panjang yang kokoh. Mayat-mayat itu diikatkan pada bambu tersebut berjejer ke belakang. Lengan mayat diletakkan di atas bambu dan diikat, seolah-olah sedang merentangkan tangan ke depan. Lalu 2 orang pria yang sangat kuat, satu di depan dan satu di belakang, akan memikul ujung bambu tersebut. Ketika mereka berjalan dengan ritme tertentu, memikul beban berat, bambu yang fleksibel itu akan memantul naik turun. Di kegelapan malam, orang yang melihat dari kejauhan hanya akan melihat siluet mayat-mayat berpakaian jubah panjang yang melompat-lompat serempak, sementara bambu hitamnya tersamar oleh kegelapan dan jubah. Lonceng dibunyikan bukan untuk mengendalikan mayat, tapi sebagai peringatan bagi penduduk desa. Tutup pintumu, jangan melihat ada kematian yang lewat. Ada juga aturan ketat dalam ritual ini, yang dikenal sebagai 3 penolakan. Tidak semua mayat boleh digiring. Pertama, mereka yang mati karena sakit penyakit, takut menular. Kedua, mereka yang mati bunuh diri karena poknya terlalu penuh dendam dan sulit dikendalikan. Ketiga, mereka yang tubuhnya tidak utuh karena sambaran petir atau ledakan. Hanya mereka yang mati karena eksekusi atau nasib buruk di perantauan yang biasanya diterima untuk jasa ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Jika Gansi adalah versi jasa transportasi, bagaimana dengan Jiangxi sebagai monster pemangsa? Untuk ini, kita harus membuka catatan kuno dari sastrawan dinasti Qing bernama Yuan Mei dalam bukunya yang berjudul Zibuyu, Apa yang Tidak Dibicarakan Sang Guru. Ada satu kisah klasik yang menjadi inspirasi banyak film horor berjudul Mayat di Penginapan. Dikisahkan ada 4 orang pedagang yang sedang dalam perjalanan jauh. Suatu malam, mereka kemalaman dan tiba di sebuah penginapan kecil di desa terpencil. Pemilik penginapan dengan wajah sedih menolak mereka, "Maaf tuan-tuan, kamar penuh." Tapi keempat pedagang ini memohon, "Tolonglah, di luar banyak serigala, biarkan kami tidur di mana saja, gudang pun tak apa." Dengan berat hati, pemilik penginapan mengizinkan mereka tidur di sebuah pondok terpisah. Tapi dia memperingatkan, "Di sana ada jenazah menantu perempuan saya yang baru meninggal dan belum dikubur. Dia ada di balik tirai itu ditutupi kertas mantra. Jangan ganggu dia." Karena terlalu lelah, keempat pedagang itu setuju. Mereka masuk, melihat samar-samar peti mati atau balai-balai dengan mayat tertutup kain putih, lalu segera merebahkan diri di lantai yang jauh dari jenazah itu. 3 dari mereka langsung tertidur pulas dan mendengkur. Namun, satu pedagang, sebut saja Tuan Li, tidak bisa tidur. Perasaannya tidak enak. Di tengah heningnya malam, saat cahaya bulan menerobos celah jendela dan menyinari jenazah itu, Tuan Li mendengar suara. Kresek, kresek. Dia menyipitkan mata. Jantungnya hampir berhenti. Dia melihat tangan mayat itu bergerak perlahan, menyibakkan kain penutup. Lalu, mayat wanita itu bangkit duduk. Wajahnya pucat kekuningan, matanya kosong namun tajam. Wanita itu turun dari pembaringannya. Gerakannya kaku tapi cepat. Dia mendekati ketiga teman Tuan Li yang sedang tidur. Dia membungkuk di atas wajah pedagang pertama, lalu meniupkan napas dingin ke wajahnya. Kemudian ke pedagang kedua dan ketiga. Tuan Li yang ketakutan setengah mati segera menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, menahan napas sekuat tenaga. Dia tahu legenda bahwa mayat hidup mencari mangsa lewat hembusan napas kehidupan. Dia merasakan langkah kaki dingin itu mendekat, tap, 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 berhenti tepat di samping kepalanya. Dia bisa mendengar dengusan napas mayat itu yang mengendus-endus mencari Qi. Tuan Li menahan napas sampai dadanya sakit. Karena tidak mencium aroma napas hidup, mayat itu akhirnya menjauh dan kembali berbaring di tempat semula, kaku seperti kayu. Tuan Li menunggu beberapa saat, lalu memberanikan diri menendang selimut dan lari sekencang-kencangnya keluar pondok menuju ke arah pohon-pohon besar. Tapi suara pintu terbanting terdengar di belakangnya. Mayat itu bangkit lagi. Kali ini dia mengejar dengan lompatan-lompatan jauh dan cepat. Tuan Li berlari zigzag di antara pepohonan, napasnya memburu. Mayat itu semakin dekat.
Dalam keputusasaan, Tuan Li memanjat sebuah pohon willow besar. Mayat wanita itu sampai di bawah pohon. Dia tidak bisa memanjat, tapi dia melompat-lompat ganas, mencoba menggapai kaki Tuan Li. Kuku-kukunya yang panjang dan setajam pisau mencakar-cakar batang pohon. Akhirnya, karena marah tidak bisa mendapatkan mangsanya, mayat itu melompat sekuat tenaga dan menancapkan kedua tangannya ke batang pohon, mencoba merobohkannya. Tapi kuku-kukunya tertancap terlalu dalam ke kayu yang keras. Matahari pun terbit. Ayam jantan berkokok. Gerakan mayat itu seketika berhenti. Tubuhnya menjadi kaku total, menggantung di pohon dengan kuku tertancap. Ketika warga desa menemukannya pagi itu, mereka melihat pemandangan mengerikan. 3 pedagang di penginapan sudah mati dengan wajah kehitaman karena kehilangan ki, dan mayat wanita itu telah berubah menjadi bangkai kering yang mengerikan di batang pohon. Kisah ini, sahabat hoki, adalah template dasar dari semua teror Jiangxi yang kita kenal. Mereka buta tapi mendeteksi napas, mereka takut matahari, dan kuku mereka adalah senjata mematikan. Dari cerita rakyat yang menyeramkan itu, mari kita bedah persenjataan apa saja yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka, dan bagaimana budaya pop mengubah makhluk ini. Jika kalian penggemar film Mr. Vampire yang diperankan Lam Ching-ying, kalian pasti familiar dengan alat-alat ini. Tapi tahukah kalian makna filosofis di baliknya? Beras ketan, ini adalah senjata paling ikonik. Kenapa beras ketan? Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, beras ketan dipercaya bisa menyerap kelembapan. Jiangxi adalah makhluk yang penuh dengan energi yin, dingin. Jadi, beras ketan bertindak seperti zat asam yang membakar dan menyedot energi negatif dari tubuh mereka. Pedang kayu persik, Peachwood Sword, kayu pohon persik dianggap sebagai raja dari segala kayu yang menyerap esensi yang dari matahari paling kuat. Di tangan pendeta Tao, ini bukan sekadar kayu, tapi konduktor energi murni untuk menghancurkan kegelapan. Jimat kertas kuning, Fulu, kertas kuning melambangkan elemen tanah, pusat kekuasaan, dan tinta merahnya terbuat dari sinabar, batu mineral merah, dicampur darah ayam jantan atau anjing hitam. Darah hewan ini mengandung energi yang eksplosif. Tulisan di jimat itu biasanya berbunyi Jenderal Besar tiba di sini. Ini seperti surat perintah resmi dari birokrasi surga yang memaksa jiwa rendahan untuk patuh dan diam. Uniknya, Jiangxi mengalami evolusi drastis di era modern. Di tahun 80-an, film Hong Kong seperti Mr. Vampire mengubah Jiangxi menjadi tontonan kungfu komedi. Jubah pejabat dinasti Qing, Manchu yang mereka pakai sebenarnya punya makna satir. Bagi rakyat Han, pejabat Qing dianggap kaku, korup, dan menghisap darah rakyat. Jadi, menggambarkan mereka sebagai mayat hidup yang melompat-lompat tanpa otak adalah bentuk sindiran politik yang jenius. Dan lihatlah sekarang, di era digital, kita punya karakter seperti Kiki di Genshin Impact. Dia masih punya ciri khas Jiangxi, kulit pucat, tubuh dingin, jimat di dahi, dan masalah ingatan. Tapi dia tidak lagi menyeramkan, melainkan memancing rasa iba dan sayang. Dia digambarkan sebagai zombie yang memberi perintah pada dirinya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana generasi muda memandang kematian dan monster bukan lagi sebagai sumber teror murni, tapi sesuatu yang bisa dipahami, bahkan dikasihani. Sahabat hoki, perjalanan kita menelusuri jejak Jiangxi dari pegunungan berkabut di Shaanxi ke penginapan horor di masa dinasti Qing hingga ke layar gadget kita hari ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa di balik setiap hantu atau monster dalam mitologi selalu ada cerminan ketakutan dan harapan manusia. Jiangxi lahir dari ketakutan akan kematian yang tidak tenang, kerinduan mendalam untuk kembali ke kampung halaman, dan pentingnya merawat mereka yang sudah tiada. Mitos ini mengingatkan kita tentang Xiao, bakti, bahwa kewajiban kita kepada orang tua dan leluhur tidak putus bahkan setelah kematian memisahkan. Ritual-ritual rumit itu, usaha keras membawa pulang jenazah, semua adalah bukti cinta kasih yang melampaui batas logika. Kematian bukanlah akhir, melainkan transisi energi yang harus kita hormati dengan tata krama yang benar. Jadi, lain kali, jika kalian melihat sosok vampir melompat di film atau game, ingatlah bahwa di balik jubah birunya ada sejarah tentang para perantau yang hanya ingin pulang ke rumah. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah di daerah kalian ada legenda serupa tentang mayat yang berjalan atau bangkit karena ritual tertentu? Atau mungkin kalian punya teori sendiri kenapa Jiangxi harus melompat? Tuliskan diskusi menarik kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian mendapatkan wawasan baru dan bagikan kepada teman-teman kalian yang penakut tapi penasaran. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Salam hoki, sukses, bahagia.